Oke, selamat pagi semua. Hari ini kita akan meneruskan materi kita tentang superposisi gelombang. Jadi sekedar review yang kemarin, arti superposisi itu adalah penggabungan dua gelombang atau lebih. Ya, jadi secara umum sebenarnya di alam itu terjadi banyak gelombang yang menyebabkan mereka bersuperposisi. Jadi contohnya yang kemarin ini gelombang amplitudenya sama tapi bergerak berlawanan arah gitu ya. Ini sefasa, sedangkan yang ini adalah berlawanan fasa. Ini sebagai contoh untuk yang atas ya. Jadi kalau misalkan ini dua buah gelombang yang berbeda amplitudo tapi arahnya berlawanan, ya superposisi itu seperti ini akan saling menguatkan pada suatu titik ya. Jadi artinya gelombang ini akan bertemu pada suatu titik dan dia akan menguatkan dengan dicirikan dengan amplitudenya itu bertambah ya, makin tinggi. Kemudian setelah T plus delta T gitu ya, dia akan terpisah. Gitu. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh superposisi gelombang ya. Kemarin ini udah. Ini kalau misalkan Anda lihat, kalau dia itu sefasa, dia akan saling menguatkan. Ketika berbeda fasa, itu akan saling melemahkan. Jadi intinya prinsip superposisi itu adalah gelombang yang overlapping atau bertindih itu dijumlahkan untuk menghasilkan gelombang resultan. Ini rumusnya seperti ini. Ya. Jadi harus dicatat bahwa gelombang yang overlapping tidak mengubah penjalaran masing-masing gelombang. Jadi kenapa superposisi ini bekerja? Karena superposisi ini merupakan akibat dari bentuk sifat linearitas dari persamaan gelombang. Jadi kalau gelombang itu punya, jadi persamaan gelombang itu untuk yang gelombang yang jauh dari sumber itu bisa dikatakan persamaan gelombangnya itu adalah linear sehingga memungkinkan bahwa kalau ada dua buah solusi atau lebih, maka solusi penjumlahan itu juga merupakan solusi persamaan gelombang tersebut ya, yang jauh dari sumber atau bersifat planar. Ini bisa dianalogikan ya. Kemarin juga kita udah bahas ini terkait dengan osilasi harmonik sederhana. Jadi kalau Anda lihat di sini makna linear di sini adalah bahwa persamaan ini itu sebanding dengan X. Ya. Jadi sehingga bentuknya bisa berbentuk harmonis solusinya. Kemarin udah kita bahas. Nah, dalam gelombang, penjumlahan superposisi ini bisa disederhanakan dengan menggunakan metode fasor. Ya. Jadi fasor itu terkait dengan vektor yang amplitudenya itu adalah Ym, ya. Bergerak rotasi terhadap titik asal dengan laju angular omega dari gelombang. Jadi penjumlahan fasor ini dapat digunakan ya jika gelombang yang disuperposisi memiliki laju angular yang sama ya, dan gelombang memiliki amplitude yang berbeda atau sama. Kemarin ini kita udah bahas ya. Jadi ini contohnya misalkan N0 di sini adalah amplitudenya. Ya, jadi kalau seperti S1 di sini itu adalah N0 misalkan sinus Kx kurang omega T. Kalau yang di sini misalkan ini adalah amplitudenya maksimum itu adalah E0 ya. Gelombang itu adalah E2, itu adalah E0 sinus Kx kurang omega T plus V gitu misalkan. Atau min V bisa juga. Jadi ini contoh tadi ya, jadi dua buah gelombang itu dijumlahkan ya. Ini adalah dalam diagram fasornya. Jadi antara S1 dan E2 itu berbeda V gitu ya. Beda fasanya. Sehingga nanti kita akan dapatkan resultannya itu adalah ER ya. Jadi ER itu adalah amplitude maksimum dari resultan S1 dan E2 gitu ya.
yang digambarkan seperti ini. Dan apa namanya gelombang itu berbentuk EP. Ya, EP di sini adalah kita ambil yang bagian T-nya saja, ini adalah ER sin omega T plus alfa. Jadi alfa itu sudut antara ER dengan gelombang yang pertama. Kalau misalkan ada N buah gelombang gimana? Jadi kalau kita ambil dia, misalkan ya, jadi untuk sederhananya, semua amplitudenya itu sama. Ya. Itu ini kita ambil contoh untuk 1, 2, 3, 4, 5. Untuk 5 gitu ya. Tapi ini nanti bisa diinikan untuk N gelombang. Jadi kita dapatkan ER di sini itu adalah sin omega T plus alfa. Di mana alfa itu adalah sudut antara ER dengan NO, yaitu gelombang yang pertama. Dan EP bentuknya seperti ini, ER sin omega T plus alfa. Dan seterusnya. Nah, superposisi ini, aplikasi dari superposisi ini adalah menjelaskan bagaimana interferensi dua buah gelombang itu terjadi. Jadi interferensi itu nanti bisa kita lihat ya berikut ini bahwa dua buah gelombang ini dapat saling menguatkan atau malah destruktif. Ya, jadi misalkan sebagai contoh untuk gelombang bunyi, ketika saya misalkan mengajar di kelas gitu ya, saya mengajar di kelas, ya sebagian besar Anda ribut misalkan, itu akan terjadi interferensi. Jadi teman Anda bisa jadi tidak mendengar gitu. Itu dari prinsip yang sederhana seperti itu. Jadi untuk pemisalannya, sederhananya dua buah gelombang ini kita anggap amplitude, panjang gelombang dan lajunya sama, tetapi dia berbeda fasa. Ini untuk sederhananya saja. Secara umum tidak harus seperti ini. Jadi ini misalkan sebagai contoh, Y1 itu adalah Ym sin Kx kurang omega T, kemudian Y2 sebagai fungsi X dan T tentunya, ini adalah Ym sin Kx kurang omega T plus V. Jadi dengan menggunakan sifat dari sinus, sifat sinus, ya, bahwa sin alfa plus sin beta itu sama dengan 2 kali sin setengah alfa plus beta cos setengah alfa min beta. Nah, jadi dengan menggunakan prinsip ini itu didapat ya bahwa ini penjumlahannya itu dapat seperti ini. Ya, kemudian ini adalah pengurangannya selisihnya itu didapatkan cos setengah V. Yang di sini itu adalah menjadi fungsi gelombang baru ya. Amplitude yang baru. Nah, jadi kalau Anda ingat, jadi amplitude ini itu kan bergantung pada V ya. Jadi dia ada yang bersifat destruktif ketika amplitudenya ini sama dengan 0, itu pada V tertentu, yaitu dia kelipatan pi per 2. Ya, kelipatan V ya. Kelipatan V. Jadi di sini adalah P plus 2MP yang di sini untuk yang destruktif. Jadi M-nya itu dari 0, 1, 2, 3. Jadi adalah kelipatan dari P plus 2MP. Jadi itu bisa disederhanakan seperti ini. Kemudian kalau dia itu konstruktif, artinya saling menguatkan, itu berarti kan V di sini yang merupakan kelipatan dari P ya. Jadi kelipatan dari MP. Ya, jadi V per 2 itu jadi sama dengan M kali P, jadi V-nya itu sama dengan 2P M. Gitu. Ini sebagai contoh, misalkan dua gelombang identik yang bergerak searah memiliki perbedaan fasa sebesar Pi per 2 radian, berapa amplitude gelombang resultan dinyatakan dalam YM dari masing-masing gelombang. Jadi seperti ini misalkan, jadi kita ambil, nah beda fasanya di sini adalah V-nya itu adalah Pi per 2. Ya, jadi saya ganti V itu sama dengan Pi per 2, ini didapat bahwa amplitude gelombang resultannya itu adalah 1,4 YM. Jadi 1,4 dari amplitude semula.
Nah, ini sebagai contoh ya, kita lihat antara superposisi yang saling menguatkan atau konstruktif dengan yang dia destruktif. Jadi kalau dia itu konstruktif, itu biasanya dia sefasa. Dia bisa searah atau berlawanan arah, ya, tapi yang penting dia sefasa. Jadi artinya kalau kita lihat di sini, satu puncak, maka yang lain juga puncaknya pasti akan menguatkan. Sedangkan konstruksi yang destruktif itu biasanya berlawanan arah. Jadi sebagai ini contoh, dia bergerak berlawanan arah, tapi dia beda fasa. Jadi satu puncak, satu lembah. Gitu. Nah ini misalkan adalah dua buah gelombang harmonik A dan B bertemu pada X sama dengan 0. Ya. Jadi kita ambil pada X sama dengan 0. Ya, jadi itu terkait dengan osilasinya, bagian osilasinya. Amplitudenya sama, tapi omega 2 itu 1,15 kali omega 1. Gitu. Bagaimana bentuk gabungannya? Gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini, kalau nanti kita gabungkan, itu nanti ada bagian yang minimum, yang kita sebut nama interferensi destruktif. Yang ini yang maksimum itu adalah interferensi konstruktif. Nah, ini yang kita sebut namanya pelayangan. Ya. Jadi ada gabungan dari osilasi pada titik tertentu gitu ya. Itu didapatkan seperti ini. Jadi ada yang apa namanya maksimum, ada yang minimum, ada yang maksimum. Gitu ya. Jadi bentuknya di seperti ini, yang di sini disebut namanya omega L yang bagian low, yang rendahnya frekuensinya, sedangkan yang ini adalah yang tingginya. Ini contoh pelayangan ya. Oke, nah sekarang kalau misalkan gelombang itu, dia gelombang itu kan kalau secara idealnya, kalau dia itu harmonis, ya, itu punya panjang yang tak berhingga. Tapi pada realitasnya sebenarnya panjangnya itu tidak selalu tak berhingga, ya, tapi dia ada sebuah batasan. Nah, batasan itu biasanya seperti ini. Ada ujungnya dia. Nah, ujungnya itu ada dua jenis, yaitu ujung tetap dengan ujung yang bebas kita nyebutnya. Jadi bebas itu adalah, jadi kalau tetap begini, dia diikat gitu di sini, sehingga titik simpulnya ini tidak mungkin akan bergerak ke atas bawah. Jadi dia tidak bebas. Makanya disebut itu apa namanya ujung terikat. Sedangkan yang di sini ujung bebas. Jadi ujung bebas itu adalah dia bisa bergerak atas ke bawah secara bebas. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau pada ujung tetap, ketika gelombang datang, ya, lama kelamaan itu nanti akan dipantulkan fasanya jadi berbeda. Jadi yang di sini adalah misalkan 0, di sini berarti adalah pi gitu ya. Jadi amplitudenya dia minus. Sedangkan ini untuk ujung tetap. Kalau ujung bebas, kalau Anda lihat, dia fasanya tidak berubah. Jadi artinya kalau ujung ujung bebas, ya dia fasanya tetap. Itu cirinya. Jadi kecepatannya dia tetap sama ya. Untuk gelombang tali itu adalah V sama dengan akar F per mi. Di mana F itu adalah tegangan tali, gaya tegangan tali, dan mi itu adalah rapat massa per panjang. Nah ini cuma contoh saja yang tadi, ya bagaimana gelombang itu pada ujung tetap, yang satunya lagi itu adalah pada ujung bebas. Oke. Nah ini apa namanya? Kalau kita lihat yang tebal ini adalah yang mu-nya itu tinggi padat, sedangkan yang tipis di sini itu adalah yang mu-nya kecil. Artinya mu yang tipis itu lebih kecil dibanding dengan mu yang tebal. Jadi mu yang tebal ini tinggi, ini rendah. Ya.
Jadi kalau gelombang itu menjalar dari yang rendah ke tinggi, ya, itu kelajuannya akan berubah. Ya. Ingat kan itu akar F per mu ya. Kalau tegangan talinya sama, kalau mu-nya itu makin tinggi, berarti kecepatannya itu makin lambat. Jadi kalau seperti ini kasusnya adalah dari kecepatan yang tinggi ke kecepatan yang rendah. Jadi artinya dari kerapatan yang rendah ke kerapatan yang tinggi. Atau di sini dari medium yang indeks biasnya kecil, di sini indeks biasnya besar. Maksudnya di atas satu semua nanti. Sedangkan yang ini adalah dari yang padat ke ringan, yang rendah ya. Jadi artinya ini kecepatannya itu rendah, dia ke tinggi gitu ya. Jadi densitasnya tinggi ke rendah. Dari indeks biasnya besar ke indeks biasnya kecil. Misalkan Anda bayangkan kalau ini dari udara ke kaca, ini dari kaca ke udara misalkan. Kemudian ada lagi yang disebut namanya gelombang tegak. Ya, jadi gelombang tegak itu apa? Biasanya itu juga merupakan gabungan dari dua gelombang atau lebih. Ini kita misalkan dua gelombang, tapi dia terbatas panjangnya biasanya. Jadi tidak tak berhingga lagi. Misalkan dia pada sebuah ruangan misalkan. Jadi sebuah ruangan, misalkan kita di kelas, ketika saya berbicara, ya, jadi kalau misalkan saya mengeluarkan sumber seperti ini, kemudian ini ada lagi yang dipantulkan misalkan ya, kita anggap dia sebagai ujung bebas ya. Jadi dia fasanya sama tapi dia arahnya berlawanan. Nah, kalau seperti ini misalkan, jadi kalau saya jumlahkan ya, itu dapatnya adalah 2 sin kx kali cos omega t dengan menggunakan rumus sin alfa plus sin beta yang seperti ini. Nah, kalau kita lihat, kalau yang Y1 dengan Y2 itu kan bentuk gelombangnya kan sinus kx kurang omega t. Jadi fungsinya di sini bergantung pada x dan t. Nah, pada gelombang berdiri itu dia terpisah. Gitu. Jadi ini ada bagian kx-nya saja, ini adalah cos omega t saja. Ini dikatakan gelombang tegak atau berdiri. Dan biasanya interferensi dari dua buah gelombang ini itu biasanya pada tempat atau daerah yang terbatas, gitu. Jadi tidak terlalu besar. Gitu. Jadi seperti misalkan ruangan kelas itu bisa terjadi gelombang tegak ya dari gelombang bunyi. Jadi di sini bahwa amplitudo itu adalah bergantung pada posisi dan gelombangnya itu tidak menjalar karena memang di sekitar ruangan saja. Jadi seperti ini kurang lebih. Jadi kalau seperti ini adalah gelombang yang datang, ini gelombang yang terpantul. Jadi Anda lihat di sini dia tidak menjalar. Jadi osilasi ya pada X tertentu gitu ya, amplitudenya berubah-ubah. Nah, jadi kalau kita lihat di sini pada gelombang tegak itu ada yang disebut namanya titik node. Titik node itu adalah yang titik-titik di mana amplitudenya itu 0. Jadi kalau amplitudo 0 itu adalah berarti sin kx itu adalah kelipatan dari pi. Jadi kalau karena di mana n di sini adalah 0 sampai 0, 1, 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, karena k di situ adalah 2pi per lambda, maka bisa saya katakan pada titik-titik 0 ini pada amplitudenya 0 adalah ketika x-nya itu adalah kelipatan dari panjang gelombang per 2. Ini dikatakan titik node. Nah, kalau antinode dia itu adalah ketika amplitudenya mencapai maksimum. Ya, jadi biasanya kalau itu maksimum berarti kelipatan dari pi per 2. Jadi kalau Anda masukkan K sama dengan 2pi per lambda, itu posisi pada titik-titik maksimum itu atau antinode itu adalah n plus setengah kali lambda per 2. Nah, kemudian ini kita aplikasikan contohnya pada gelombang tegak pada tali. Jadi syarat batas itu menentukan bagaimana gelombang itu direfleksikan. Misalkan ujung terikat pada Y sama dengan 0, itu biasanya pada ujungnya
itu akan terjadi node. Node itu artinya amplitudenya 0. Ya. Jadi dia memiliki fasa nanti yang berbeda 180 derajat atau beda fasanya itu adalah pi. Jadi dia amplitudenya jadi terbalik. Kalau pada ujung bebas, dia itu yang terjadi adalah pada ujungnya itu terjadi antinode. Ya, jadi dia maksimum. Gitu ya. Jadi gelombang yang direfleksikan itu memiliki fasa yang sama. Jadi kalau misalkan pada ujung terikat, ya kita dapatkan bahwa pada X sama dengan 0 itu dia itu 0, pada X sama dengan L itu adalah 0, gitu ya. Atau bisa dikatakan kalau K itu sama dengan 2pi per lambda, maka lambda itu didapatkannya adalah 2L per N, di mana L di situ adalah panjang talinya. Ini adalah pada node. Ya. Nah, ini jadi penurunannya, di mana V di sini adalah akar dari tau per mu. Tau di situ adalah tegangan tali. Dan ini adalah frekuensi, kalau didapatkan apa namanya bahwa F di situ adalah V per lambda, maka didapatkan F di sini adalah NV per 2L. Nah, ini contohnya misalkan gelombang tegak, ya ini pada tali yang terikat. Dia panjangnya dari sini ke sini misalkan ini adalah L gitu ya. Di sini kalau misalkan pada apa namanya untuk kasus A di sini L di sini adalah sama dengan lambda 1 per 2. Oke. Kalau di sini itu adalah lambda 2 sama dengan L. Di sini lambda 3 sama dengan 2L per 3. Jadi kita mulai yang paling mudah misalkan seperti ini adalah setengah lambda. Setengah lambda panjangnya adalah L. Jadi ini L di sini adalah lambda 1 per 2. Jadi seperti ini. Jadi yang dikatakan fundamental yang paling rendah itu adalah pada N sama dengan 1. Jadi apa namanya pada N sama dengan 1 berarti lambda 1 sama dengan 2L. Atau L sama dengan lambda 1 per 2. Ketika di sini ini kan ada apa antinode dengan node ya. Jadi ada dua apa istilahnya ada satu puncak, satu lembah ya atau sebaliknya. Kita ini dikatakan satu gelombang. Jadi gelombang yang kedua, orde kedua, gitu, orde ketiga dan seterusnya. Dan ini adalah gelombang yang dikatakan disebut gelombang tegak gitu ya. Dan ini frekuensinya. Jadi Anda bisa hitung ya. Jadi kalau Anda lihat di sini lambda n kali Fn itu yang tetap itu adalah V-nya. Jadi kecepatan atau kelajuan gelombang itu tidak berubah. Yang berubah itu adalah lambda n dengan panjang gelombangnya dengan frekuensinya. Nah, itu ada yang disebut namanya frekuensi resonansi. Ya, jadi frekuensi resonansi yang tadi saya bilang bahwa ini adalah rumusnya seperti ini. Ya, ini dikatakan frekuensi resonansi. Ya, jadi kalau V-nya itu adalah sama dengan akar tau per mu, ya, itu didapatkan lambda sama dengan 2L per N, gitu ya. Jadi pada ini pertama itu adalah seperti ini frekuensinya. Kemudian yang kedua ini seperti ini, dan seterusnya. Itu terkait dengan apa namanya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan materi bunyi. Ya. Jadi kalau tadi kita bicara tentang gelombang secara umum, ya. Nah sekarang kita khusus untuk membahas tentang bunyi, yaitu gelombang mekanik. Nah khusus bunyi ini adalah gelombang longitudinal. Jadi gelombang bunyi kita anggap sembarang, gelombang longitudinal sebagai gelombang bunyi. Jadi bisa dikatakan, sedangkan gelombang mekanik itu bisa berbentuk transversal maupun longitudinal dan berpropagasi atau berjalan dalam sebuah medium. Ya, jadi medium gelombang bunyi pada umumnya itu adalah udara. Air juga bisa. Udara adalah fluida. Ya, itu juga adalah fluida air ya.
Jadi istilah dan terminologi, jadi kalau seperti S di sini adalah sumber atau titik, biasanya ini ukurannya sangat kecil dibanding dengan jarak antara sumber dengan pengamat, ya gitu ya. Nah kalau pengamat itu biasanya di sini, yaitu disebut pengamat ini adalah dia yang menerima gelombang yang dipancarkan oleh sumber, ya ini yang dikatakan muka gelombang. Jadi pengamat itu biasanya menerima muka gelombang. Jadi kalau Anda lihat di sini muka gelombang itu adalah yang fasenya sama. Kemudian yang disebut namanya sinar atau ray itu adalah biasanya tegak lurus terhadap muka gelombang atau dalam arah penjalaran. Gitu ya. Jadi ketika pengamat ini sangat jauh dari sumber, yang tadinya ini kan kalau Anda lihat ini adalah gelombang sferis yang berbentuk bola. Jadi kalau dia itu sangat jauh, itu biasanya nanti muka gelombang ini bisa kita dekati dengan aproksimasi muka gelombang planar ketika jaraknya ini sangat jauh. Dan itu memang yang nanti akan kita tinjau. Nah ini contohnya sumber gelombang yang dikatakan namanya monopol. Itu adalah satu sumber. Ya, satu sumber itu Anda lihat di sini. Jadi ini 90 derajat, 60 derajat, 30 derajat, 0, dan seterusnya. Kemudian ini ada kalau ada dua buah sumber gelombang, yang disebut namanya dipol. Kemudian ada 4, disebut namanya quadrupol, dan seterusnya. Tapi kalau bentuk-bentuk seperti ini nih biasanya yang dekat dengan sumber. Kalau dia itu sangat jauh, ya nanti gelombangnya juga berbentuk planar atau gelombang ini dan seterusnya ya. Nah, jadi gelombang planar itu intinya adalah yang paling mudah itu adalah gelombang harmonis yang bentuknya seperti ini, ya, seperti ini. Nah, kalau ini adalah gelombang transversal seperti yang kemarin saya bilang, X di situ adalah arah penjalaran, sedangkan YM di sini itu adalah arah getar, ini transversal. Kalau longitudinal itu tidak seperti ini. Jadi dia bentuknya bisa jadi sama, sin kx di sini kita ambil cos kx gitu ya. Tapi di sini adalah SM. SM ini tuh bukan terkait dengan koordinat x atau y atau z tidak ya. Tapi dia nanti terkait dengan arah amplitude ya, amplitude. Jarak antar puncak ya, seperti itu. Nah, kalau ini kebetulan kita sebut namanya displacement. Nah, ini kemarin yang saya ambil contoh misalkan ya tadi beberapa minggu lalu ya atau hari Senin yang lalu, ini adalah contoh gelombang longitudinal gitu ya, bahwa dia itu menjalar ke sini. Ya, ini arah propagasinya. Nah, amplitude itu jarak antar yang padat ini, itu amplitude. Gitu. Jadi antara yang padat itu biasanya tekanannya kan lebih tinggi. Kemudian kalau yang jarang itu biasanya tekanannya lebih rendah. Ini dikatakan namanya pulse. Gitu ya. Pulse. Nah, ini kalau kita lihat di sini, kalau kita mengambil pada elemen infinitesimal ketika sebuah udara atau air itu bergerak, ya. Jadi ini kita ambil nih delta X, di sini nanti akan terjadi gaya, kan gaya dorong. Jadi luas permukaannya sama, tapi yang berbeda itu adalah tekanannya. Tentu yang lebih padat itu tekanan lebih tinggi, ya. Sedangkan yang kurang padat itu tekanan lebih rendah. Nah, jadi perbedaannya itu nanti perbedaan tekanan yang delta P di sini, ya itu nanti bisa dinyatakan sebagai delta P X, T sama dengan delta PM sinus KX kurang omega T. Di mana delta P itu adalah perubahan tekanan dalam medium karena kompresi. Jadi kalau kita ke kompresi, itu pasti lebih besar. Kenapa? Karena kan tekanan lebih tinggi dari tekanan yang rendah ke tinggi. Jadi akhirnya tinggi. Jadi dia ditekan, tekanannya tinggi. Jadi kan delta P itu selalu akhir kurangnya awal. Jadi akhirnya lebih tinggi daripada awalnya.
Nah, sedangkan kalau ekspansi itu delta P-nya lebih kecil dari 0. Itu biasanya dia akan makin berkurang ya kepadatannya, sehingga tekanan akhirnya itu biasanya lebih kecil dibanding dengan tekanan awal. Jadi singkatnya itu adalah delta P perubahan tekanan ini dengan displacement tadi itu berbeda 90 derajat. Jadi kalau pada kalau beda 90 derajat itu berarti kalau di sini misalkan ini adalah cos ya, kita ambilnya displacement. Jadi itu adalah perpindahan jarak dari posisi timbang dengan perbedaan tekanan itu berbeda fase 90 derajat. Jadi dengan artian bahwa kalau delta S-nya maksimum, berarti delta P-nya itu adalah 0. Jadi kalau ini adalah jarak semakin jarang gitu, jarak semakin jarang seperti ini. Kalau ini makin jarang nih delta S di sini, maka delta P-nya akan 0 gitu. Jadi karena dia berbeda 90 derajat. Nah, kalau pada tali tadi yang kita tinjau, jadi gelombang transversal itu adalah V di sini adalah akar tau per mu. Tau di sini adalah tegangan tali yang terkait dengan elastisitas benda. Elastisitas benda padat, sedangkan di sini adalah rapat massa terkait dengan kerapatan di densitas atau inersial di sini. Nah, kalau pada gelombang bunyi itu kecepatannya itu adalah bergantung pada modulus bulk dengan kerapatan fluidanya. Jadi ini ada kemiripan. Nah, kemudian ada yang disebut namanya intensitas. Ya, sebelumnya kan kita tahu bahwa daya rata-rata gelombang transversal tali itu adalah bentuknya setengah mu V omega kuadrat kali Ym kuadrat amplitude maksimum kuadrat. Nah, hal yang sama ya karena bentuknya itu harmonis, itu untuk gelombang longitudinal itu mempunyai daya yang mirip, cuma bedanya di sini mu-nya diganti dengan rho, sedangkan Ym-nya itu diganti dengan Sm atau displacement. Ya. Jadi intensitas gelombang bunyi itu adalah P per A di situ adalah luas area gitu ya, yang seperti ini nih luas area. Ya, seperti inilah kurang lebih. Ini luas area gitu. Areanya kebetulan berbentuk bola biasanya kita ambil gitu ya. Nah, ini akan nanti menjadi di sini menjadi rho di sini. Jadi kerapatan, jadi ini kan perpanjang, kalau perpanjang dibagi dengan A jadi per volume kan ya. Jadi ini jadi rho di sini, sedangkan Ym-nya itu diganti dengan perpindahan. Jadi hubungan tekanan dengan amplitude perpindahan itu adalah delta Pm sama dengan V Rho omega Sm. Ya, ini jadi contohnya yang seperti tadi bahwa luas dari muka gelombangnya itu berbentuk bola, kita ambil yang luas itu 4pi R kuadrat. Ya, jadi tinggal diganti aja. Jadi semakin jauh dia ya daya semakin intensitasnya makin kecil. Nah, kemudian ada yang disebut namanya ini skala desibel. Ya, skala desibel ini terkait dengan bagaimana mengukur kenyaringan bunyi. Jadi level bunyi dapat berubah besarannya bergantung pada besarannya. Jadi ada suatu ya istilahnya skala yang disebut nama skala desibel. Itu skala logaritmik ya. Jadi kenapa dipakai skala logaritmik? Karena intensitas ini seperti misalkan nih I0 aja. Ini adalah batas intensitas ambang batas pendengaran manusia itu ordernya 10⁻⁻12. Jadi ini tuh apa istilahnya rada repot kalau menuliskan eksponensial seperti ini kalau pangkat berapa. Jadi pakai log ini agar supaya lebih memudahkan. Jadi kalau misalkan ini log basis 10 ya. Jadi itu 10⁻12. Jadi kalau saya logkan juga dia tinggal 12 kalinya atau minus 12 kalinya gitu.
Seperti itu. Jadi kalau misalkan I-nya itu berubah 10 kali, beta bertambah 1 gitu aja. Nah, ini adalah interferensi antara dua sumber bunyi ya. Jadi ini analog dengan yang seperti gelombang tali yang transversal yang sebelumnya dibahas ya. Jadi karena ini P di sini adalah pengamat, ya, jadi antara sumber dengan pengamat itu sangat jauh, sehingga bisa kita dekati L1 itu sama dengan L2. Nah, namanya interferensi itu bisa terjadi interferensi konstruktif atau destruktif, sama dengan yang tadi. Jadi karena dia itu sangat jauh, jadi bisa kita dekati dia dengan gelombang planar, ya, bunyi itu. Ya, jadi artinya kalau saya rubah X-nya menjadi X plus lambda, ya, jadi nanti kalau saya kalikan Kx, itu sebenarnya Kx tambah 2pi saja. Karena kan K itu ada 2pi per lambda. Gitu ya. Jadi nanti beda fasanya itu adalah V per 2pi sama dengan delta L per lambda. Jadi dengan kata lain, V di sini adalah delta L per lambda kali 2pi. Jadi kalau dia itu konstruktif, itu berarti V-nya itu sama dengan 0. Ketika ketika dia itu destruktif, berarti V-nya itu sama dengan pi. Ya, gitu. Jadi ini berbeda fasa. Jadi untuk konstruktif, delta L-nya itu adalah M kali lambda, di mana M di situ adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Ketika untuk destruktif, itu berarti delta L-nya itu adalah sama dengan M plus setengah kali lambda. Ya. Jadi dengan kata lain, ini adalah V di sini adalah kelipatan dari 2pi, sedangkan di sini adalah untuk yang destruktif itu kelipatan M plus setengah kali 2pi. Ini jadi sebagai contoh, misalkan ada batang aluminium ya, yang dipukul pada salah satu ujungnya, seorang pengamat mendekati telinganya pada ujung lainnya dan mendengar suara pukulan 2 kali. Sekali melalui udara dan 1 kali melalui batang. Dengan jeda 0,120 detik. Laju bunyi udara itu 343 meter per sekon, dan laju bunyi di batang itu 15 kalinya. Berapakah panjang batang tersebut? Nah, jadi kalau kita lihat panjang batang itu adalah misalkan L, laju bunyi di udara itu adalah V1, dan laju bunyi di batang itu adalah V2. Maka interval antara dua bunyi tersebut itu adalah delta T itu adalah L per V1 dikurangi L per V2. Jadi didapat L-nya di sini adalah panjang batangnya itu adalah 43,5 meter. Kemudian soal yang lain misalkan ini tekanan dalam gelombang bunyi diberikan oleh persamaan ini adalah delta P adalah beda tekanan 1,5 PA itu Pascal sin P kali 1 meter min 1 X kurangi 330 sekon pangkat min 1 T. Tentukan amplitude tekanan, frekuensi, panjang gelombang.
dan ke laju gelombang. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk gelombang tekanan dan gelombang perpindahan itu diberikan adalah delta PM itu adalah sin Kx kurang omega T, sedangkan sin X, T itu adalah SM cos Kx kurang omega T. Jadi delta P-nya itu adalah 1,5 Pascal, ya. Untuk frekuensinya itu adalah PW per 2P, ini adalah 330 detik per 2, itu sama dengan 165 Hz. Kemudian apa nih namanya, frekuensi panjang gelombang, ya, panjang gelombang. Panjang gelombang itu adalah 2P per K, ya. Didapatkan itu adalah K-nya itu adalah 1 kali P. Jadi didapatkan itu panjang gelombang itu adalah 2 meter. Kemudian kecepatannya itu adalah L kali F, itu sama dengan 330 meter per sekon. Dan kita lanjutkan ke yang lain. Nah, ini misalkan ada lagi dua sumber titik dari gelombang bunyi dengan panjang gelombang, lambda, dan amplitudo yang identik terpisah oleh jarak D-nya sama dengan 2 lambda. Kedua sumber sefasa, berapa banyak titik maksimum terletak pada lingkaran besar di sekeliling sumber. Dan yang B itu berapa banyak titik minimum. Ya, jadi kita tahu di sini kalau Anda lihat, karena P-nya itu sangat jauh, jadi ini dianggap antara jarak yang ini dengan jarak yang ini itu sama. Jadi ini seperti garis sejajar gitu. Jadi makanya kita bisa aproksimasikan di sini delta X-nya itu sama dengan D sin theta. Jadi beda fasa di titik P itu adalah delta V, itulah 2Pi delta X per lambda, ini sama dengan delta X itu adalah 2Pi per lambda D sin theta, karena D-nya itu adalah 2 kalinya, maka di sini didapatkan 4Pi sin theta. Gitu. Jadi maksimumnya itu adalah 2MP, jadi dapat bahwa sin theta itu adalah sama dengan M per 2. Jadi karena sinus theta itu kan apa namanya bernilai antara min 1 sampai 1, maka dia dibatasi hanya sampai 0 sampai plus minus 2. Jadi didapatkannya adalah 0 derajat, 30 derajat, dan seterusnya. Jadi ini adalah maksimum, ya. Jadi 8 diantaranya maksimum. Nah, ini sebenarnya ini terkait dengan bunyi musik terkait dengan instrumen, tapi kita skip. Oke, kita lanjutkan untuk bunyi pada alat musik, ya. Ini misalkan pada instrumen gitar, biola, yang paling mudah misalkan ya instrumen inilah, instrumen ya ini pada gitar, terus pada seperti yang ditiup, flute atau oboe itu seperti apa. Jadi itu bisa kita dekati dengan gelombang berdiri dalam tabung gitu ya. Jadi untuk ujung tertutup itu biasanya S sama dengan 0, harus jadi not untuk S, ya, sehingga delta P itu sama dengan delta PM. Jadi ini adalah antinode. Sedangkan untuk ujung terbuka, yang S sama dengan SM itu harus menjadi antinode untuk S. Sedangkan delta P-nya itu node itu adalah 0. Nah, ini jadi contohnya misalkan pada apa namanya ujung pipa dengan panjang L, ya, satu terbuka, satu tertutup gitu ya. Ini kalau kita lihat ini adalah
L-nya sama dengan lambda per 4, ini 3/4, ini 5/4, dan seterusnya. Ya, ini N sama dengan 1, 3, 5, 7. Ini adalah bilangan ganjil. Ya. Jadi pada resonansi itu adalah perpindahan antinode pada ujung terbuka dan perpindahan node pada ujung tertutup. Jadi ini untuk perpindahan node ya. Jadi untuk ujung terbuka itu adalah antinode, sedangkan ujung tertutup itu adalah node. Ya, jadi untuk panjang gelombang terpanjang itu memenuhi L itu sama dengan, untuk misalkan N sama dengan 1 ya, itu adalah lambda 1/4 sama dengan L, itu didapat frekuensinya adalah sekian. Nah, ini adalah frekuensi resonansi fundamental yang N sama dengan 1 yang paling dasar. Kemudian untuk yang 3, 5, dan seterusnya, ya itu bentuknya seperti ini. Ini diambil bahwa Fn itu sama dengan NV per 4L, di mana N itu adalah 1, 3, 5, dan seterusnya. Ini frekuensi harmonik di atasnya. Kemudian resonansi bunyi untuk pipa terbuka, itu Anda lihat di sini. Ya, pipa terbuka, agar supaya mencapai resonansi, dia harus satu gelombang kan, yang untuk ini di N sama dengan 2, di N sama dengan 3 itu adalah 2L per 3, L itu sama dengan 3 lambda per 2, ini adalah 2 lambda, dan seterusnya. Jadi bisa didapatkan, ya, ini adalah ujung terbuka itu adalah perpindahan antinode, sedangkan pada ujung tertutup itu adalah perpindahan node. Ya, nah frekuensinya untuk yang terbuka itu adalah N V per 2L atau sama dengan NV1. Dan ini misalkan soal ketinggian air dalam tabung gelas vertikal yang panjangnya 1 meter dapat diubah-ubah. Sebuah garpu tala dengan frekuensi 686 Hz dibunyikan di atas tepi tabung. Tentukan ketinggian air agar terjadi resonansi. Nah, ini misalkan L itu adalah panjang kolom udara, maka kondisi untuk jadi resonansi itu adalah bentuknya seperti ini. Jadi dia ujung tertutup ya. Jadi dia dari dari udara ke padat ya. Jadi ujung tertutup. Jadi bisa diaplikasi seperti ini ya. Jadi ketinggian airnya. Jadi LN itu yang merupakan panjang. Oke, jadi LN-nya di sini adalah ini terkait dengan panjang dari tabungnya ya. Yang ke 1, 3, 5, 7 gitu ya. Jadi karena panjangnya itu adalah 1 meter ya. Panjang tabungnya yang vertikalnya, maka ketinggian air itu harus 1 kurang LN. Jadi kurang lebih untuk yang pertama itu adalah 0,875, 0,625, dan seterusnya. Jadi makin panjang gelombangnya, makin tinggi ordenya, dia ketinggian airnya itu harus makin rendah. Nah, ini disebut namanya pelayangan atau beats ya untuk gelombang suara. Rasanya ini udah kita bahas sebelumnya gitu ya. Jadi ini analog sebenarnya dengan yang dibahas di transversal. Jadi sama halnya dengan yang tadi, jadi saya tidak perlu bahas lagi ya. Sama intinya. Jadi ada ada frekuensi yang rendah, omega prime, dengan omega yang tinggi ya. Nah, jadi kalau pelayangan itu ya itu ada O2SM cos omega prime T, ini yang rendah dan ini yang tinggi gitu ya.
Yang disebut di sini adalah frekuensi pelayangan. Nah, jadi karena di sini adalah omega itu sama dengan 2πf, maka omega prime ini terkait dengan disebut namanya frekuensi pelayangan. Ya, ketika F1 yaitu F1 kurang F2. Gitu. Jadi salah satu contoh pelayangan itu digunakan untuk menyetel instrumen musik. Ini juga sama dengan yang tadi ya. Jadi tidak perlu saya ini kan. Nah, ini juga tadi sama. Nah, ini yang ini terakhir ya. Ini adalah efek Doppler. Jadi efek Doppler itu adalah biasanya terjadi ketika sumber atau pengamat itu bergerak relatif satu dengan yang lainnya. Jadi bergerak relatif. Ya. Dan efek Doppler itu adalah terjadi perubahan frekuensi atau perubahan panjang gelombang yang disebabkan gerak dari sumber atau pengamat, yang misalnya ini detektor gitu ya. Jadi sebagai contoh misalkan ini kalau misalkan sumbernya itu dia diam, ya. Kemudian ini adalah pengamat yang bergerak ke arah sana, jadi dia mendekati sumber. Gitu. Nah, jadi kalau dia itu mendekati sumber, itu dia menyebabkan adanya perubahan frekuensi yang didengar. Ya. Jadi kelajuannya juga jadi bertambah ya, Vt tambah Vd T per lambda dibagi T itu sama dengan V plus Vd per lambda. Nah, jadi untuk sederhananya, kalau dia itu detektor atau pengamat itu bergerak sumber diam, itu bentuknya adalah F prime V ditambah Vd. Ya. Maaf, ini lambda T, sorry, ini per lambda betul. V per lambda. Nah, jadi kalau misalkan ini saya di atas dikali V, di bawah dikali V gitu ya. Jadi dapatkan rumus seperti ini. Ini adalah F prime sama dengan V ditambah Vd per V kali F. Gitu ya. Jadi kalau secara umum, kalau ini kebetulan detektor bergerak mendekati sumber. Ketika dia itu menjauhi, gitu, ini jadi minus di sini. Jadi makanya di sini jadi plus minus. Jadi plus ketika detektor mendekati sumber atau dia bergerak menjauhi sumber. Kalau minus, jadi frekuensinya makin berkurang, gitu ya. Nah ini misalkan yang paling mudah ketika sumber bergerak, jadi detektor diam. Nah kalau Anda lihat di sini, yang tadinya dia itu normal seperti ini, ya lambda, itu dia jadi lebih padat di sini. Ya, jadi kita sebutnya adalah lambda prime gitu ya. Kelajuan gelombangnya sama, yang berubah itu adalah lambda prime dan F prime. Jadi frekuensi itu berubah dan lambdanya gitu ya. Jadi kalau didapatkan lambda prime itu adalah V kali T yang satu periode dikurangi Vs kali T. Ini yang sumber bergerak ya. Jadi dia makin pendek. Nah, karena V-nya itu sama, itu bisa kita buat perbandingan bahwa lambda prime kali F prime itu sama dengan lambda per lambda prime kali F. Jadi nanti, nah ini simulasinya ya. Jadi ketika sumber itu bergerak, Anda lihat di sini dia makin padat, makin pendek ininya, lambdanya. Nah, jadi untuk sumber bergerak,
jadi sumber mendekati detektor itu nanti biasanya dia akan frekuensinya akan makin tinggi. Nah, ketika dia ini bergerak mendekati, ketika dia itu menjauh, dia jadi plus sumbernya. Jadi plus minus itu bisa berarti dia mendekati sumber, menjauhi sumber, mendekati kalau positif mendekati pengamat, menjauhi pengamat, di sini satu lagi mendekati pengamat. Jadi rumusannya seperti ini. Jadi plus dia mendekati sumber, menjauhi sumber minus, ketika menjauhi pengamat itu plus, ketika dia itu mendekati pengamat itu minus. Nah, kalau Anda lihat di sini, ada suatu kasus di mana ketika V-nya itu sama dengan Vs. Jadi kelajuan sumbernya itu sama dengan kelajuan kelajuan gelombang bunyi dalam udara, ya, yang V di sini. Nah, ini kan jadi sifatnya jadi meledak kan seolah-olah. Nah, ini yang dikatakan laju supersonik. Jadi dia itu ketika Vs-nya itu kelajuan sumbernya itu melebihi V gitu. Jadi artinya bahwa efek Doppler ini tidak berlaku lagi. Jadi nanti kalau dia itu lebih besar dari kelajuan kelajuan bunyi dalam udara, itu nanti wavefront-nya itu akan membentuk yang disebut namanya kerucut Mach, gitu, atau Mach cone kita nyebutnya. Dan ini akan yang menghasilkan gelombang kejut. Makanya kalau Anda lihat pesawat jet ya, itu kan dia ada dentuman, itu salah satunya itu. Jadi adanya gelombang kejut gitu dari pesawat-pesawat atau benda-benda yang kelajuannya melebihi kelajuan bunyi ya dalam udara. Ini kalau Anda lihat di sini untuk 1 Mach dia bentuknya seperti ini. Ketika dia itu lebih besar dari 1 Mach ya 1,4 itu disebut namanya supersonik, dia akan membentuk sebuah kerucut kan di situ. Ini ketika laju sumbernya lebih besar daripada laju bunyinya. Nah, ini gambaran sebuah peluru ya. Sebuah peluru ya dengan kecepatan 1,01 Mach. Nah, ini adalah yang tadi disebut ini nih, yang kerucut Mach itu ya. Jadi ketika itu sudah lebih dari 1 Mach, ini akan terdengar dentuman yang disebut namanya shockwave itu. Ini kalau kita lihat sebuah video, sepertinya tidak jalan ya.